She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Oke, langsung aja ke step by stepnya. Di sini ada terigu, terus aku masukin gulanya, terus habis itu masukin raginya. Karena di sini raginya masih aktif, aku yakin raginya masih aktif. Tapi kalau misalnya raginya udah disimpan lama atau udah berapa hari gitu, mending coba dulu diaktifin. Tapi di sini karena raginya udah aktif, bukan udah aktif, maksudku siap pakai, jadi langsung aku masukin aja. Terus diaduk-aduk, campur rata gula, ragi, dan tepung terigunya. Di sini aku pakai tepung terigu biasa ya, bukan yang tinggi protein atau yang gimana. Terus di sini aku mau pisahin telurnya dulu. Soalnya di sini kita cuma pakai kuning telurnya aja. Kita pakai 2 kuning telur. Satu lagi kita pisahin juga. Oh my god. Tidak. Oke, skip aja. Jadi udah aku pisahin. Enggak, maksudnya aku nyeplok telur lagi. Jadi ya pokoknya jangan sampai ada putih telur yang masuk ke adonan kita. Terus campur kuning telur dan terigunya, masukin ke terigunya. Terus aduk sampai kecampur rata. Nah, habis itu kita masukin susu cairnya. Di sini aku pakai merek Ultra. Langsung campur aja, aduk-aduk, campur susunya tuh perlahan aja, dikit-dikit, jadi jangan langsung dituang semua. Tuang lagi. Dan ya, aduk lagi. Sampai adonannya udah setengah kalis gitu. Di sini masih banyak terigu yang belum kecampurnya. Jadi ya tambah lagi susunya, terus ditambah sampai semuanya habis. Sampai benar-benar udah mulai setengah kalis. Sebenarnya ini harusnya bikinnya pakai mixer sih kalau dari resep yang aku ambil. Cuman karena ya nggak semua orang punya mixer kan ya. Jadi aku yang penting bisa nyampur adonannya aja. Dan ya ini udah mulai setengah kalis tapi masih ada sisa terigunya. Jadi aku lanjut pakai tangan. Jangan lupa pakai sarung tangan ya guys biar stay clean. Jadi supaya bersih, tapi kalau nggak pakai sarung tangan pun nggak masalah, asalkan cuci tangan dulu dan pastiin kukunya pendek dan bersih kali ya, soalnya kan nanti dimakan. Oke, kita lanjut campur sampai adonannya benar-benar setengah kalis. Dan supaya sarung tangannya nggak copot, aku pakai karet gelang karena kayak gampang copot gitu. Ya, ini udah lumayan nyampur. Pokoknya benar-benar diaduk sampai sampai si wadah tempat kita buat adonan itu bersih, nggak ada sisa-sisa tepung lagi. Ya, diaduk terus kayak gini. Ini masih ada sisanya. Dan aku saranin pakai tempat yang bulat sih, atau kayak mangkok atau panci kayak gitu. Karena kalau pakai yang persegi panjang atau persegi gini, ini persegi panjang ya, rada susah gitu buat ngaduk adonannya gitu. Oke, terus diaduk. Ini masih belum, ini segini sebenarnya udah setengah kali, cuman aku masih gemes karena masih ada sisa-sisa tepung gitu. Sebenarnya ini benar-benar lebih cepat kalau pakai mixer, tapi ya karena aku nggak ada jadi ya manual aja lah ya. Tetap jadi donat kok hasilnya. Walau sebenarnya nggak sesuai ekspektasi aku sih, soalnya ini benar-benar percobaan pertama banget yang aku videoin itu. Dan ya kalau udah kayak tadi, kita tambahin margarinnya. Di sini aku pakai Blue Band, tapi bebas, bisa pakai Blue Band, Forvita atau merek apapun itu yang ya sesuai selera aja lah.
atau yang harganya pas di kantong boleh, pokoknya bebas merek apa aja. Dan ya dicampur sampai kalis. Harusnya sih kalau setahu aku di video asli yang aku ambil resepnya itu, maksudnya aku recook resepnya itu sampai kalis elastis, tapi di sini menurut aku adonan yang aku buat itu nggak kalis elastis. Oh ya, aku lupa, jadi di sini tambahin 1/4 sendok teh garam, baru lanjut lagi nyampur. Nah harusnya itu kan sampai aku lanjut lagi ke yang tadi sebelumnya aku sebut, kan harusnya sampai kalis elastis, tapi di sini adonan aku dibilang kalis elastis juga enggak, karena nggak pakai mixer, jadi belum terlalu kalis sebenarnya. Dan pas aku recook kedua, ketiga, aku baru sadar waktu aku bikin video ini tuh ini sebenarnya belum kalis banget gitu, jadi kayak belum terlalu kalis elastis, tapi waktu hasil jadinya setelah digoreng udah dimakan tetap enak, cukup rasanya segitu. Untuk jadi sebuah donat itu ya udah enak gitu, udah jadi gitu, nggak gagal menurut aku. Jadi jangan khawatir kalau misalnya menurut kalian nanti pas sudah jadi adonan kalis tapi kok ini nggak elastis ya, gampang sobek kayak gitu atau gimana, nggak masalah, asalkan tetap ngembang. Itu jauh lebih penting daripada si elastisitasnya sih menurut aku. Dan ini lumayan lama aku ngaduknya. Kalau jam aslinya ini kan di videonya 20 menit ya, seingat aku waktu pertama masak itu sampai 1 jam atau 2 jam gitu ya. Jelas sih karena kan didiemin gitu, tapi ya lama banget gitu dari mulai ini nyampur adonannya kayak gitu, karena lama di dieminnya kan ya. Di sini aku putar kesana kesini, pokoknya bener-bener diaduk. Dan ini bakalan lengket banget waktu nyampur sama margarin, jadi jangan kaget karena emang bakalan selengket itu. Dan ya ini udah lumayan, udah gak terlalu lengket dan margarinnya udah nyampur. Dan nah ini udah kayak gini, ini udah lumayan kalis, tapi menurut aku ini masih belum sampai ke tahap kalis elastis. Dan video sumber resep aku bakal aku taruh di description box kayaknya. Jadi video yang resep-resep ini itu aku kan ya udah pasti nonton dulu dari video orang youtuber lain kan ya, jadi aku bakal taruh di description box linknya, kalian bisa nonton videonya beliau juga karena lebih meyakinkan videonya. Gimana sih, aku ganti ngomong apa sih aku tuh. Oke, jadi ini udah lumayan lama ini ngaduknya itu, karena harus benar-benar sampai enggak lengket sama sekali, baru didiaminnya itu cukup sejam kalau nggak salah, 1 jam aja kalau nggak salah, baru bisa mulai dibentuk donat. Nah tuh lihat, kalian bisa lihat itu belum elastis. Tadi aku coba kayak tarik-tarik gitu kan ya, itu tuh belum elastis, jadi kayak belum terlalu kalis banget gitu. Tapi ya udahlah ya, di sini aku masih gemes, jadi aku aduk-aduk lagi ya, aduk terus. Aku lupa sih berapa menit aku ngaduk itu, setengah jam mungkin lebih segitu ya, gitulah ya. Pokoknya benar-benar sampai harus benar-benar elastis, enggak juga sampai kalis. Pokoknya aduk terus sampai benar-benar kalis, sampai hasilnya tuh udah ya bagus gitu, nggak kayak udah nggak lengket atau gimana gitu adonannya. Dan di sini kita istirahatkan adonannya. Dan setelah 1 jam aku langsung bentuk-bentuk kayak gini. Dan jangan lupa kasih jarak karena kan nanti ini ngembang gitu ya. Habis ini tuh disimpan lagi, didiamin terus biar ngembang gitu. Dan di sini aku ngebentuknya juga kayak, sebenarnya dibilang bagus juga enggak sih hasilnya, kurang bagus menurut aku, karena benar-benar pertama banget belajar bikin donat. Tapi alhamdulillah sih lumayan, rasanya masih bisa dimakan gitu.
Nah, ini adonannya udah selesai semua dibentuk dan aku tutupin pakai sarung tangan yang aku pakai, sama ini ada kayak plastik segitiga gitu, aku bagi dua buat nutupin donatnya yang atas, adonan donat yang atas. Terus tutup dan diamkan lagi. Dan ya, di sini si susu cairnya itu nyisa karena tadi udah keburu kalis tapi kayak lebih gitu loh, jadi nggak dipakai semua. Dan ini kalau udah ngembang hasilnya kayak gini. Dan sekarang tinggal kita bolongin, atau nggak dibolongin juga bisa sih, tapi aku di sini bikin donatnya yang dibolongin tengahnya. Di sini aku pakai spluit apa sih namanya, pokoknya itulah yang ya itu yang ada di tengah-tengah donat tuh, yang buat biasanya kalau buat kayak pakai buat nuang adonan gitu loh, yang kayak pakai plastik segitiga gitu. Nah, ujung itu kan ada besi ini, spluit kan ya namanya kalau gak salah. Aku pakai itu buat ngebolonginnya. Pertama ujungnya kasih terigu dulu, baru taruh di atas donat dan tekan-tekan sampai bolong. Nah, kayak gini. Terus benerin dalamnya, maksudnya tengahnya gitu, jadi biar kayak lebih enak dilihat gitu si bolongannya. Dan ya, ini potongannya bakal aku goreng juga nanti, jadinya kayak baby donuts gitu, sate donat gitu kecil. Dan ulangin sampai semuanya udah bolong. Dan ya, akhirnya udah selesai, semua donat udah aku bolongin, dan si sate donatnya udah aku pinggirin tapi belum aku kasih tusuk sate. Dan jangan lupa selagi ngegoreng, adonan yang gak kita adonan sisanya tuh ditutupin gitu. Terus panasin minyak, dan pastikan minyak yang dipakai itu minyak baru yang bersih, karena nanti bakalan ada rasanya di donatnya. Panaskan minyaknya itu sampai benar-benar cukup panas. Dan tips dari YouTuber sebelumnya yang aku tonton atau aku recook resepnya ini, kalau ngegoreng donat terus kayak ngegoreng odading atau gorengan yang dari tepung kayak gitu tapi yang tebal-tebal, sebisa mungkin jangan dibolak-balik. Jadi goreng, diamin, terus sampai bagian bawahnya tuh udah mulai coklat baru balik. Nah, udah dibalik, diamin lagi di minyak panas itu dan angkat. Udah deh, jadi jangan sampai dibolak-balik.
Terus masukin adonan donatnya ini pelan-pelan, karena bisa berubah gitu bentuknya kalau kelamaan. Dan jangan sampai sambil ngelamun atau sambil main HP, sambil makan, minum, jadi harus fokus ngegorengnya. Karena di sini kalau ntar bisa dilihat, aku ada ngegoreng ada beberapa donat yang terlalu coklat, jadi kelewat matang, terlalu matang. Karena udah masuknya bisa dibilang gosong sih, karena terlalu lama gorengnya. Sementara kan minyaknya panas, tapi aku ngebaliknya tuh lama gitu, jadi kayak kelamaan. Tapi jangan terlalu cepat juga, karena nanti setengah matang malah jadi kayak lembek gitu. Dan kalau setengah matang justru kayak nyerap minyak gitu. Dan bisa dilihat ini yang satu matangnya tuh nggak merata gitu panasnya. Dan sebisa mungkin pakai minyak yang cukup banyak, jadi nggak terlalu nggak terlalu dangkal gitu minyaknya dari si wajan, biar benar-benar kegoreng merata gitu. Dan goreng sampai habis, ya sampai semua gitu. Ya iyalah, masa mau disisain gorengnya ngapain gitu kan. Dan di sini aku ngegorengnya pakai tusuk sate, tapi tusuk sate yang kayak cukup tebal gitu buat ngangkatnya, atau bisa juga pakai sumpit. Karena kalau pakai kayak apa sih yang kayak capit gitu atau cutil, kayak lebih susah gitu ngebaliknya. Jadi aku pakai sumpit gitu. Dan ini goreng lagi. Dan pasti kalau di si adonan donatnya tadi itu ada nempel-nempel terigu yang kering, otomatis minyaknya pasti bakalan berbusa kayak gini. Dan kalau udah beres ngegoreng itu pasti si minyaknya tuh kayak ada terigunya gitu ngendap di bagian bawah. Dan ini yang udah digoreng baru segini. Dan ya ada beberapa yang kayak gosong gitu, terlalu coklat. Di sini karena minyaknya panas, tapi aku kayak masih bingung gitu mau ngebaliknya, jadi ya harap maklum. Anak baru baru belajar. Cuman alhamdulillah sejauh ini aku udah beberapa kali nge-recook resep ini dan gak masalah hasilnya, jadi lebih bagus. Karena practice makes perfect. Jadi sering-sering latihan kuncinya. Masak juga gitu. Semakin sering masak ya semakin enak kan hasilnya. Tapi jangan juga satu hari itu masak terus-terusan kan ya. Aku ngomong apa sih gak jelas banget. Dan aku baru ingat, sekarang waktu aku voice over ini lagi hujan deras, jadi harap maklum kalau ada noise-nya, ada suara hujannya ya, karena dari luar hujan dan ada gemuruh barusan. Semoga nggak ngacau suaraku sih, semoga tetap kedengar suaranya. Tes kedengaran kayak ini, suaraku kedengar gak sih? Semoga kedengar deh. Dan ya angkat, goreng lagi. Dan di sini minyaknya udah mulai menipis, jadi aku makin kurangin jumlah donat yang digoreng, jadi disesuaikan aja. Jangan sampai minyaknya cuma sedikit, tapi donat yang digoreng harus banyak gitu satu kali gorengnya. Jadi aku kurangin jadi cuma 2 donat, karena cukup nyerap minyak ternyata. Minyak yang aku pakai tuh sekitar 1/4 kilo atau 250 apa 300 ml gitu. Dan alhasil sebenarnya kalau bisa sih minyaknya stabil ya, banyak-banyak itu, jangan sampai sedikit kayak gini. Karena lihat hasilnya, kalian bisa lihat di videonya dulu kan, warnanya nggak rata, warna coklatnya tuh. Jadi kan kagok mau ngangkat karena belum mateng gitu. Dan ini aku bikin buat toppingnya. Di sini aku pakai choco drink buat si selai coklatnya gitu, kayak selai atau apa sih namanya. Terus pakai susu, tambahin gula. Dan ini karena HP aku waktu itu low bat buat filming, jadi video untuk toppingnya nggak lengkap. Tapi ya gitu deh, kayak dicampur gitu. Terus nanti celupin donatnya, terakhir kasih meses, terus tinggal didinginkan, dan donat siap dimakan. Thank you for watching. Maaf bagian akhirnya gak lengkap karena bateraiku low bat waktu itu. Ini hasilnya guys. She's a Mona Lisa.